మాను కట్నం ఏంటి నువ్వు ఊరికెళ్ళ జోక్గా అన్నాను ఏంట్రా చరణి ఏదో సరదాగా అన్నాను. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, para pecinta film India dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sri Rastu Subamastu 2016 adalah film drama romantis berbahasa Telugu India yang menampilkan aktor terbaiknya Alu Siri sebagai Siri dan Lavanya Tripati sebagai Anu. Film Sri Rastu Subamastu ialah film yang berkisah tentang seorang pemuda bernama Siri yang rela meninggalkan kemewahan di istana megahnya demi mengejar cinta seorang mahasiswi bernama Anu. Paras cantik Anu membuat Siri murka kepada ayahnya yang bernama Tuan Prakash Raj. Karena Raj telah menjodohkan Siri dengan seorang anak dari keluarga konglomerat. Namun, apakah Siri mampu berjuang mendapatkan Anu sebagai cinta sejatinya? Mari kita tuntaskan film ini hingga menit terakhir. Sebelum lanjut, Depi mau ucapin banyak terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah support channel Depi. Dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, ada Kakak Vina Agustinos. Dari Makassar ada Kak Sunandar 12. Ada juga nih Kakak Lukman Hakim, Kak Heri Jun, Kakak Cantik, Clara Devina, Kak Asep Wahyudin, Kakak Ahmad Maulidi, Kakak Cang Aini, Kak Usop, ada juga nih Kak Nur Fadlan 2002, Kak Sans Agami yang jauh di sana. Ada Kakak Okta 99 dari Malaysia, wah jauh banget. Ada juga Kak Roy Sriansyah yang paling bersemangat, Muhammad Iksan Josandi. Dan ada juga Kak MZ Jaya Farm. Dan masih banyak lagi yang belum sempat Depi sebutkan namanya satu persatu. Dan bagi yang belum subscribe channel Depi, bantu klik tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya. Serta tinggalkan kesan menarik di kolom komentar. Film diawali di sebuah villa pengusaha kaya raya bernama Prakash Raj. Sedang di sana seorang pemuda bernama Siri yang sedang memantau kondisi sekitar villanya. Asistennya telah menyediakan Siri sarapan pagi untuk kemudian bergegas pulang ke kota setelah pekerjaannya di sana kelar. Namun dalam perjalanan, mobilnya mengalami kecelakaan. Di mana seorang perempuan jatuh dari atas tebing setelah mendaki. Siri berusaha menyelamatkan nyawanya, namun raja asistennya menyarankan untuk membawanya saja ke rumah sakit terdekat. Babu. Tidak ingin berlama-lama, raja di bawah pengawasan Prakash Raj menyuruhnya untuk segera bergegas ke bandara. Jadwal yang telah diatur oleh ayahnya membuat Siri tak bisa berlama-lama untuk perempuan itu. Namun setelah genggaman perempuan tersebut menahan Siri, raja tidak bisa berkata apa-apa dan mereka menunda schedule keberangkatannya. Sedang berada di kediaman Siri, telah berlangsung pernikahan kakaknya yang bernama Shiva. Kedatangan ayahnya, Prakash Raj, bukan untuk memberi restu kepada mereka, melainkan Shiva memperoleh ultimatum ayahnya, sebab Prakash Raj tidak merestui hubungan mereka. Karena strata yang jauh berbeda, melihat calon besan yang bukan dari keluarga berada, meski Shiva dan istrinya saling mencintai. Scene berlanjut, Siri mendatangi kembali rumah sakit untuk menjenguk perempuan itu. Namun sayang, perempuan itu telah dibawa pulang teman-temannya. Dia hanya menitip sepucuk surat kepada Siri ucapan terima kasih, yang membuat Siri mulai jatuh cinta kepadanya. Karena mereka tidak sempat berkenalan, Siri dengan bantuan raja telah melacak identitasnya, dan perempuan itu bernama Ananya atau biasa dipanggil Anu. Anu adalah seorang mahasiswi jurusan teknik di salah satu kampus ternama di Hyderabad. Berada di rumah sederhana, Anu bersama ayahnya bernama Jagannadam sedang membicarakan pengalamannya selama ia penelitian. Namun neneknya menuntut Anu untuk segera menikah setelah selesai kuliah. Anu begitu tidak senang ketika neneknya mengusik soal pernikahan, karena dia hanya ingin fokus melanjutkan S2-nya.
Tetapi ia kebingungan jika harus menyelesaikan ujian di semester akhirnya. Karena Anu belum juga melunasi uang SPP-nya. Ayahnya tidak ingin Anu berurusan dengan masalah pembayaran. Jagannadam kemudian mendatangi rumah sahabatnya untuk meminta pinjaman. Jagannadam ingin membelikan anaknya handphone baru karena baginya HP Anu sudah tidak layak dipergunakan bagi kalangan mahasiswa. Jagannadam akan melakukan apa saja bagi anak semata wayangnya yang sejak lahir ditinggal ibunya. Karena mereka menyambut Anu seperti anak sendiri. అనుని ట్రైన్ ఎక్కించాలి నేను తీసుకెళ్తాను పర్లేదు ఆంటీ Dan tiba hari di mana libur kampus telah usai. Siri mengambil langkah untuk mencari keberadaan Anu di kampus itu dengan mengandalkan bantuan dari senior Anu di Fakultas Teknik bernama Krishna. Krishna membawa Siri masuk ke area fakultas untuk melihat mahasiswi mana yang telah memikat hati anak konglomerat ini. Setelah ingin menampakkan wajahnya di hadapan Anu, Siri malah dibuat ketakutan karena keganasan Anu kepada seorang mahasiswa yang menyatakan cinta kepadanya. Siri bukanlah satu-satunya pria yang mengagumi perempuan bernama Anu tersebut. Anu bisa dibilang idola mahasiswa di kampusnya. Tidak mempan dengan cara Krishna, Siri membuat rencana selanjutnya. Kawannya merencanakan pencopetan yang menghilangkan seluruh identitas miliknya. Semoga saja cara ini berhasil membuat reaksi Anu yang sedang di atas bus dalam perjalanan pulang kuliah. Nampaknya Anu begitu panik karena melihat anarkisme yang dilakukan Siri kepada para perampok itu. Dan Anu pun masuk dalam perangkap Siri karena ia menghadang untuk mengejar pencopet. Siri memarahi dengan logika, tidak ada satupun yang bisa diandalkan selama perjalanannya di Hyderabad karena akses yang telah dicuri oleh gerombolan preman itu. Bagi Anu, Siri tidak boleh main hakim sendiri agar dia mengadukan saja ke pihak berwajib. Namun Siri memberikannya konsekuensi karena ulah Anu. Siri meminta agar Anu merawatnya sampai urusannya kelar. Anu berusaha minta maaf atas kejadian itu, tetapi Siri tidak ingin melepasnya. Dia menunggu Anu bersama sahabatnya hingga mereka pulang kuliah. Tapi tanpa berpikir panjang, Anu melarikan diri dan pulang bersama Swapnika. Di luar prediksi Anu, Siri melaporkan Anu ke polisi. Di kantor polisi, Siri kembali berulah agar dia bisa pulang ke kontrakan Anu. యాక్చువల్లీ గేట్ దగ్గర వెయిట్ చేయమన్నాను నువ్వేమో తెలుసు అంటున్నావు ఆ కుర్రోడేమో తెలీదు అంటున్నాడు ఇది నా ఐడి కార్డ్ సార్ గీతం కాలేజ్ రోబోటిక్స్. Di sini Swapnika menawarkan Anu untuk mengurus KTP dan paspor Siri kepada pacarnya yang bernama Srinu. ఏదో సోదగాలు చెప్తారంటే పర్సుకోవడం ఏంటి ఇది భయపడి చచ్చిపోతుంది. భయపడే వాడిని ఈ ప్రపంచం ఎప్పుడు భయపడుతుంది ఆడవాడ కాలేజ్ పెట్టి చూడండి పోలీసు అరెస్ట్ చేసాడు అంటే ఎక్కడాడు Srinu berencana untuk mengurus SIM C, tapi Siri tidak bisa mengendarai sepeda motor. అని వస్తామండి పడితే సరే ఏం దా. Srinu dan Swapnika menaruh curiga kepadanya, sehingga ia membuat saja identitas palsu untuk Siri. నీ కార్డ్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి తీసుకుని వెళ్ళిపో. ఫోటో లేదేంటి సార్? ఏంటి లాజికల్ మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి రమ్మని నేను చూస్తాను. Yang pada akhirnya Srinu diseret polisi. Hingga Siri pun berhasil membawanya hingga tinggal di rumah Anu. అసహ్యం నాకు. Tetapi malamnya ia celaka karena Swapnika menemukan dompet Siri tercecer. Seluruh identitasnya sebagai anak orang kaya di tangan Swapnika. Sahabat Anu baru menyadari bahwa semua ini adalah rekayasa untuk mendekati Anu. Namun setelah mendengar cerita dari Siri yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada sahabatnya, di mana sebelumnya Siri telah berusaha membujuk ayahnya untuk berjuang mengejar perempuan yang ia cintai. Tetapi sejarah yang dialami kakaknya membuat Prakash Raj telah menjodohkan Siri dengan anak sahabatnya bernama Rupa, yang juga merupakan rekan bisnis mereka bernama Mahendra. Ayahnya tidak akan pernah merestui Siri jika ia dekat dengan perempuan kelas menengah. Merasa cintanya dieksploitasi oleh sang ayah, Siri akhirnya pergi dari rumah
dan berpura-pura menjadi miskin untuk mendapatkan cinta Anu. వాల్యూస్ ఉన్నాయి తప్పకుండా నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు. Keesokan harinya, Jagannathan berada di kampus untuk membayar kuliah Anu. Anu terharu atas perjuangan ayahnya yang membesarkan dirinya tanpa seorang ibu. Tetapi itulah alasan Jagannathan bertahan hidup sampai hari ini. కదా ఆకలేస్తుంది ఏం తిందామా? ఇదిగో నీ కొడుకు తెచ్చాను మర్చిపోయాను. Ia memberikan kado kepada Anu berupa iPhone. Dan terlihatlah raut wajah bahagia di antara mereka. Setelah beberapa hari tinggal di kontrakan bersama Anu, Siri semakin menjadi, apalagi dengan bantuan suap nikah. Karena tidur sendiri di ruang tamu, Siri ketakutan. Ia mengusik Anu di malam harinya untuk menemani tidur. Anu justru tidak nyaman dalam kondisi Siri yang demikian, karena mereka berdua bukanlah muhrim. హలో మేడం వచ్చి పడుకొని ఎక్కడ పడుకుంటాడే? Akhirnya ia memindahkan tempat tidur mereka ke atas teras rumah. Siri mengambil untung banyak membuli Anu sepanjang malam. ఐ వాంట్ టు సీ దట్ అన్లక్కీ గర్ల్. నిజంగా నిన్ను ఎవరైనా ప్రేమిస్తే ఇప్పుడు రెండు కళ్ళు పడిపోవాలి. థ్యాంక్ యూ. Di hari selanjutnya, Siri kembali berulah kepada Anu untuk menuruti segala kebutuhan hidupnya. Bayangkan saja, saat Anu ingin berangkat ke kampus, Siri menuntut Anu untuk menyediakan sarapan pagi untuknya. Siri mengira Anu tidak memperhatikan tamunya, padahal semuanya telah tersedia di meja makan. Siri yang kegirangan atas sikap pujaan hatinya, kemudian curhat kepada ibunya. Telepon dari Siri membuat sang ibu juga turut bahagia. వైజాగ్లో నెయ్యి అంతేలే. Tapi sayang, seperti tertipu oleh perkataan Anu karena makanan itu diperuntukkan oleh pembantu yang bekerja di rumah Anu. Siri menyesal dan seharusnya tidak percaya kepada siapapun hari itu. Ia memasak sendiri roti dan makan bersama pembantu Anu sembari menceritakan kisah hidup kepadanya. డబ్బున్నోళ్ళని డబ్బు చూసి ప్రేమిస్తారు కానీ వాళ్ళ మనసును చూసి ప్రేమించరు అని అన్నాడు గెలుస్తాడంటావా? ఎవడు బాబా తెంగరోడు? Tiba malam, di mana hari itu merupakan hari ulang tahun Anu. Siri meminta bantuan kepada tetangga-tetangga untuk bangun tengah malam demi memberi surprise kepada pujaan hatinya. అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని మనమే. హోప్ యు ఎక్సైటెడ్. షట్ అప్. Sepertinya rencana baik Siri tidak begitu disambut baik oleh Anu. Sampai ia mendengar cerita ibu-ibu Carlota ini bahwa Siri itu punya hubungan kekasih dengan Anu. Dikarenakan tetangganya memperhatikan aktivitas di rumah tersebut, Anu tidak tahan dan menyuruh mereka semua untuk keluar dari rumahnya. Luapan emosi Anu tak tertahankan ketika tingkah laku Siri memberikan pilihan untuk meninggalkan rumah tersebut. Siri pun menolak dan sontak mengatakan perasaannya kepada Anu. Ia sangat menyukai Anu, bahkan rela berkorban sekecil apapun untuk membahagiakan dirinya. Amarahnya redam ketika ia mendapat kiriman kue ulang tahun dari ayahnya. Di dalam telepon dengan Jagannathan, kata-kata yang sama dari Siri kepada Anu juga diberikan oleh ayahnya. Anu mulai menyimak dan merasa bersalah telah meluapkan amarahnya. చాలా పెట్టి పుట్టాలమ్మా. Kata-kata dari ayahnya dan juga Siri yang berkata dirinya sangat mencintai Anu. Bahkan hal-hal sekecil apapun bagi Anu sangat berarti bagi mereka. Anu yang gelisah kemudian mencoba menghubungi Siri. Tapi bukannya ia sudah pergi jauh dari rumah Anu, malah dering teleponnya dekat dengan kamar Anu. Ternyata Siri malah sudah berada di bawah ranjang Anu untuk tidur. Menganggap Siri tidak tahu malu, Siri yang mengotot untuk tidak ingin tidur sendiri, Anu pun menawarkan diri untuk menemaninya. Sepertinya Anu sudah mulai merasakan ada sesuatu yang hadir di hatinya. Selanjutnya, mereka melewati hari-hari bersama di luar rumah. Anu selalu membawa Siri ke kuil, hingga ia juga mencari pekerjaan baru untuknya. Tetapi Siri merasa ada yang berbeda dari Anu setelah ia menyatakan cinta kepadanya. Meskipun tak ada jawaban balik atas perasaan Siri, tetapi sering perhatiannya, Anu seperti mengungkapkan bahwa dirinya juga merasakan hal yang sama kepada Siri. Scene berlanjut, di saat sedang sibuk bekerja, Siri mendapat telepon dari Anu yang memberi pesan bahwa besok adalah ujian tutup di kampusnya.
Seusai ujian, Anu mengatur jadwal untuk bertemu dengannya di kuil. Momen yang mendebarkan bagi Siri selama penantian panjangnya, karena di sana nantinya Anu akan memberi jawaban atas kelanjutan hubungan mereka. Dan esoknya, setelah keluar dari ruang ujian, Anu telah digadang-gadang ayahnya di kantin kampus. Jaganadam telah menunggu lama di sana dan tidak sendirian, karena sahabat ayahnya juga turut hadir untuk memberikan selamat kepada Anu atas ujiannya. Nice. Mereka juga merencanakan perjodohan Anu dengan putranya yang bernama Arun. అన్నయ్య కంటే ఎక్కువగా తండ్రి Ayahnya salah sangka. Anu meneteskan air mata bukan karena terharu, melainkan dia sedang diperhadapkan pada pilihan yang berat, karena di dalam hatinya telah tersimpan lelaki yang ia cintai. Di samping, ia harus menuruti keinginan ayah yang juga sangat dicintainya. Berada di kuil, Siri telah menunggu lama kedatangan Anu, namun hal tidak diharapkan Siri adalah Anu memintanya untuk memutuskan hubungan di antara mereka, tanpa menjelaskan alasan yang jelas. Anu meminta Siri untuk move on darinya, tapi Siri tidak yakin apa yang diungkapkan Anu bukanlah dari lubuk hatinya yang terdalam. Sampai perdebatan itu membuat Siri kecelakaan. Naasnya, mobil itu milik Arun yang dijodohkan orang tua Anu kepadanya. Siri menahan sakit hatinya tanpa menuntut apapun setelah Arun membawa Anu pergi di hadapannya. Berlanjut, Siri pulang ke rumahnya. Prakash Raj tetap tidak membatalkan perjodohan Siri dengan anak Mahendra itu, setelah mengetahui bahwa Anu tidak membalas cinta Siri. Keyakinan Siri mengukuhkan perasaan Anu, meskipun tidak ada kata tidak terucap oleh Anu. Kini ia punya rencana baru, yang dimana esoknya dia mendatangi rumah Anu di kampung. నమస్కారం అండి. నమస్తే. Di depan Jaganadam, Siri mengalihkan perhatiannya dengan menjadi sahabat Anu. Dengan itu, ayah Anu menerimanya. రమ్మండి. షీఈ్ ద బెస్ట్ సార్. అను పెరట్లో ఉంది వెళ్ళు. ఓకేనండి. వెళ్ళు. Perempuan itu masih saja jual mahal. Tapi tampak raut di wajahnya tidak bisa menutup bahwa ia mengharap kehadiran Siri. స్టార్ట్ అయిపోయింది. పద. Hey, feel free యా. It's common. అబ్బా. ఏంటనో ఇది మరి అడుక్కుని. ప్రేమ ఉన్నదానివి ఒక్క మాట చెప్పొచ్చు కదా. Seketika ayah Arun tiba di rumah Anu untuk merancang pesta pernikahan anak mereka. Mendengar coloteh itu, Siri berusaha menarik perhatian ayah Arun, agar dia dapat mengambil kesempatan untuk ikut andil dalam prosesi pernikahan itu. Kemudian Jaganadam diantar oleh Siri ke kantor wedding planners milik seorang yang bernama Syam Sundar. Jaganadam tertarik menyewa jasa Syam Sundar, tetapi budget yang ia miliki tidak sesuai dengan harga minimal di kantornya, apalagi untuk pengantin wanita. Dan tiba-tiba saja SMS banking masuk ke HP Syam Sundar. Pengiriman sebesar ratusan juta untuk mengatasi pesta pernikahan putri Jaganadam. Syam Sundar mengerti dengan kedipan mata Siri dan berkata kepada Jaganadam untuk memberi pelayanan secara gratis kepada pernikahan Anu. Rencananya dengan Syam Sundar tidak lain adalah maksud untuk memberi keuntungan pada Siri. Karena ini, Siri berjanji kepada Jaganadam tidak akan ada kekurangan di pesta pernikahan Anu. Tiba di malam rangkaian pesta pernikahan, Siri mengambil alih MC menanyakan kepada kedua mempelai siapakah yang paling dia cintai. Anu, I love you. Anu mengucapkan yang tak terduga oleh Arun. Karena dalam situasi pesta mereka, dia hanya berkata untuk mencintai ayahnya saja, dan bukan dirinya. I love my dad. Dan malam meriah itu seketika menjadi bencana di antara Anu dan Arun. Arun memberontak di hadapan Anu. Karena sakit hati dengan ungkapan Anu, sikapnya begitu posesif. నానా
మనం ఈ పెళ్లి చేసుకునేది అనుకు మంచి లైఫ్ ఇద్దామనా Berharap Siri bisa mengambil untung dalam kondisi ini. లేకపోతే ఈ పెళ్లి కాకుండా జాగ్రత్త చేసుకున్నట్టు నాకే అనిపిస్తుంది. Tetapi Anu dengan lantang memarahinya. Meski bukan wilayahnya, Siri selalu saja terlibat dalam berbagai kondisi. Akhirnya Siri malah ditimpali rasa malu di hadapan keluarga Arun. Arun, I love you. I love you. Selanjutnya, Siri memperoleh telepon dari ibunya. Dia mendatangi Siri untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న. Yang bahkan Siri saja lupa jika hari itu adalah hari ulang tahunnya. Ibunya menawarkan diri untuk membantu dia dalam masalah asmaranya. Tetapi Siri tidak ingin jika ibunya ikut terlibat dalam hal ini dan menyuruhnya untuk kembali ke kota. Namun esok harinya, Syamsundar datang bersama ibu Siri, Satyavati, berpura-pura sebagai jasa untuk menjadi ibu dari pengantin wanita. Di semua prosesi pernikahan, ibu Siri akan terlibat. Syamsundar dalam hatinya berkata, anaknya penipu dan ibunya lebih-lebih pandai menipu. Ternyata selama ini yang mentransfer uang pernikahan Anu kepada Syam adalah bantuan dari Nyonya Satyavati. Dan pagi itu, ia melihat untuk pertama kalinya pesona Anu membuat ibu Siri terpana. Hingga prosesi pernikahan selanjutnya, ibu Siri masih tetap berada di sana. Tetapi Jagannatha membuat ulah. Ia membeberkan soal akta pertukaran mahar sebidang tanah kepada temannya yang juga hadir di pesta itu. Ayah Arun naik darah. Ayah Anu hampir saja kena malu di hadapan semua tamu undangan. కట్నం కింద ఇల్లు రాసావా? కట్నం కింద ఇల్లు రాసి Tetapi Siri bergerak dengan cepat untuk mengakui bahwa dialah yang mengatur pemberian mahar Anu. Jadi luapan emosi ayah Arun tetap memberi pelajaran kepada Siri. Tetapi Anu tidak bisa berbuat apa-apa. Siri pergi meninggalkan pesta itu dengan perasaan yang sangat terluka. Malamnya, di mana Satyavati bertemu empat mata dengan Anu. Ia juga telah mengetahui bahwa ia adalah ibu dari Siri, yang hadir di sini demi melihat perjuangan putranya untuk mendapatkan cinta Anu. Dan Anu dalam pelukan ibu Satyavati mengungkap kesedihan yang tidak berdaya untuk mengungkap cintanya kepada anaknya. Sedangkan Anu melakukan semua itu demi membahagiakan ayah yang juga dicintainya. Hari itu juga Satyavati dan Siri kembali ke rumah. Namun lewat ajudan mereka, ayahnya telah memperoleh kabar dari kejadian tersebut. Hingga menyambut kekalahan Siri dan dia mengatakan siap menerima perjodohan dengan anak Mahendra itu. తప్పు చేశాను. నేను ఓడిపోయాను. Dalam keadaan dirinya yang belum bisa move on, terpaksa menerima justru berdampak pada sikapnya menerima rupa. Ketika ayahnya datang untuk menegurnya, ఏం చూపించాలనుకుంటున్నావు? ఏదో సాధించాలని వెళ్ళావు. మీటింగ్లు అవి ఏమీ లేవు. di sini Siri tampak bersiteru kembali dengan ayahnya. Seluruh ungkapan Siri membuat ayahnya meredam ego. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak kalah, justru yang membuat dia kalah adalah ayahnya sendiri. Sebab setelah malam itu, ayah Anu bertemu dengan Siri dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyelamatkan reputasi keluarganya. Kesungguhannya itu membuat Jagannatha bertanya tentang dirinya. Dia berkata jujur kepada ayah Anu bahwa dirinya sangat mencintai Anu. Tetapi pertanyaan menjelimet ketika ayah Anu berkata tentang keluarga Siri. Di sini Siri tidak bisa berkata apa-apa, mengetahui sikap ayahnya yang tidak merestui pilihannya dengan perempuan kelas bawah. Tentu akan diperlakukan sama seperti kakak iparnya. Sedang ayah Anu harus memastikan kebahagiaan Anu jika telah melepasnya kepada seseorang pengganti dirinya, agar ayah Anu bisa tidur nyenyak setelah melepas putrinya, dan tanggung jawab itu kepada suami Anu. Karena sesungguhnya bukanlah uang yang bisa membahagiakan dan memberi kehormatan bagi putrinya. Tetapi bagi ayah Anu, cinta adalah nilai tertinggi darinya untuk melepas anaknya. Tetapi di satu sisi,
Siri sadar akan sikap ayah yang tetap menjadi pahlawan di hatinya, sehingga dia mundur dari perjuangannya di rumah Anu. You're always my hero, Daddy. Keesokan harinya, Tuan Raja mendatangi lokasi pernikahan Anu dengan pengawalan ketat, mengalihkan pandangan ayah Arun karena mengetahui bahwa Prakash Raj adalah pebisnis terkaya di India. Maksud dan kedatangannya adalah untuk anak bungsunya. Itu sebabnya dia ada di sini untuk mewakili dan melamar anak Jagannadam. Jagannadam sontak membentak dan mengusir Tuan Raj. Karena meskipun hari itu adalah hari pernikahan Arun dan Anu, dia masih saja berusaha untuk mengacaukan pesta pernikahan anaknya. Tetapi bagi Raj, semua itu adalah karena hatinya yang masih keras melihat perjuangan cinta dari anaknya, Siri. Ayah Arun mengetahui seluk-beluk keluarga Tuan Raj hanya bisa mengalah dan menyerahkan kebahagiaan Arun demi kejujuran perasaan Anu yang juga sangat mencintai Siri, anak Tuan Raj. అను సీరియల్ అంటే నీకు ఇష్టమే కదమ్మా. Jagannadam memesan agar memastikan perasaan Anu terjaga di dalam keluarga Tuan Raj nantinya. Dan film ini pun berakhir, di mana Anu dan Siri berhasil menyatukan dua keluarga dalam satu ikatan cinta di antara mereka. Film ini memberi kita sebuah pesan penting dari arti cinta bagi seorang pecinta. Logika para pecinta adalah kerelaan untuk memberi. Sudahkah kita hari ini berkorban untuk orang yang kita cintai? Semoga kita semua bisa pulih dari rasa sakit hati dan tetap membangkitkan cinta dalam jalinan kasih sayang. Sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Deb Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.